gitu ya. Sah sudah, tidak perlu khawatir. Masa Gus-Ipul nggak legitimate. Jadi tidak ngarang kita ini organisasi. Nggak perlu dipertanyakan lagi. Nggak perlu dipertanyakan lagi. Gus Yahya melawan. PJ Ketum PBNU tidak sah. Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya tidak tinggal diam. Dia menegaskan penetapan Zulfa Mustafa sebagai penjabat Ketua Umum PBNU tidak sah. Ya kan sejak awal sudah dibicarakan bahwa rapat harian syuriah tidak berwenang memberhentikan mandataris. Dalam hal ini saya sebagai Ketua Umum, kata Gus Yahya, Rabu, 10 Desember 2025. Menurut Yahya, penunjukan itu tidak bisa diterima dan dieksekusi. Ia menegaskan tidak ada mandataris organisasi NU bisa diberhentikan di luar permusyawaratan tertinggi. Gus Yahya menegaskan kembali bahwa hanya muktamar yang bisa memberhentikan ketua umum. Ini tentu hal yang universal sebetulnya. Semua orang tahu, di NU juga begitu. Tidak ada aturan khusus tentang hal itu, kata dia. Rapat pleno pengurus besar Nahdlatul Ulama Kubu Syuriah memutuskan menunjuk wakil ketua umum Zulfa Mustafa sebagai penjabat ketua umum PBNU. Keputusan itu menempatkan Zulfa sebagai pengganti sementara Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya untuk memimpin PBNU hingga muktamar berikutnya digelar. Penetapan pejabat ketua umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini yaitu Yang Mulia beliau Bapak Kiai Zulfa Mustafa. Dalam keterangan pers selepas rapat pleno yang berlangsung tertutup di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa 9 Desember malam. Menurut Nuh, dengan penunjukan ini, Zulfa resmi mengambil alih mandat strategis ketua umum. Termasuk, kata dia, memimpin jalannya organisasi dan memastikan roda administrasi PBNU berjalan tanpa hambatan. Oleh itu, beliau akan memimpin PBNU ini sebagai pejabat ketua umum, melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan muktamar yang insya Allah akan dilaksanakan di 2026. Mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun, karena Roisan yang mulia juga pernah menggariskan bahwa muktamar yang ada di Lampung tahun lalu itu sebenarnya sudah mundur 1 tahun karena COVID. Oleh karena itu, muktamar sekarang bukan dipercepat, tetapi dikembalikan pada siklus semula. Mudah-mudahan sebelum atau setelah Hari Raya Haji sudah bisa kita lakukan. Ujar dia. Pleno Syuriah itu dihadiri Menteri Sosial yang juga Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, Gus Ipul, Ketua Umum Dewan Pembina Pengurus Pusat, PP, Muslimat Hovifah Indar Parawansa. Salah satu rais di PBNU sekaligus Menteri Agama Nasaruddin Umar juga hadir. Selain itu, hadir Rais Am Miftachul Ahyar, Wakil Rais Am Anwar Iskandar dan Wakil Rais Am Afifuddin Muhajir. Tampak pula di lokasi Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi, Gus Fahrur, Muhammad Nuh, Muhammad Holil Nafis, hingga pengurus Mustasyar Habib Lutfi bin Yahya. Agenda itu tercantum dalam surat tertanggal 2 Desember 2025 bernomor 4799 PB 02 AI 01 0199 12 2025 yang diteken Rais Am PBNU Miftahul Ahyar dan Katib Syuriah PBNU Ahmad Tajul Mafahir. Menindaklanjuti hasil keputusan rapat harian Syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU pada tanggal 29 Jumadil Ula 1447 H 20 November 2025 M di Jakarta sebagaimana risalah rapat terlampir mengutip surat tersebut. Sebelumnya Gus Yahya menentang pelaksanaan rapat pleno tersebut. Dia menilai rapat itu diorkestrasi oleh orang yang punya kepentingan tersendiri. Ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver. Itu biasa, kata Yahya ditemui di kantor PBNU, Jakarta pada Selasa, 9 Desember 2025. Diberitakan sebelumnya pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU, Sumatera Selatan, Sumsel, mengaku terkait dinamika kepemimpinan yang belakangan menjadi perhatian publik. Menurut Sekretaris PWNU Sumsel Ahmad Syaifuddin Zuber, rapat pleno PBNU itu merupakan ranah pusat, dan PWNU tingkat provinsi dan PCNU tingkat kabupaten kota tidak dilibatkan. Rapat pleno PBNU itu adalah forum daripada pengurus PBNU. Jadi kita pengurus wilayah maupun pengurus cabang itu tidak terlibat di situ. Maka dari itu
ya kami menunggu hasilnya seperti apa, dan nanti kita tentunya sepanjang itu memang keputusan itu sudah merupakan keputusan organisasi yang tentunya barangkali nanti ada dalam mekanisme tata kelola organisasi, nanti kan biasanya ada surat keputusan. Nah, untuk itu kita akan menunggu itu. Kalau memang itu sudah disepakati, sudah mengikuti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang ada, ya kita siap pengurus wilayah kita samina muatona. Ketum PBNU atau gimana, Pak? Saya secara persis kurang tahu ya, dan juga saya juga belum melihat undangannya. Apakah itu akan membicarakan masalah penjabat ketua ataupun bagaimana? Tapi yang jelas setahu saya kalau yang namanya rapat pleno PBNU itu tentunya akan membicarakan masalah-masalah yang menyangkut internal organisasi. Apakah nanti format keputusan seperti apa, ya kita tunggu nanti apa. Karena kalau nggak salah itu sore ini atau nanti malam itu akan, jadi mungkin besok kita sudah mengetahui apa yang menjadi rumusan daripada hasil rapat tersebut. Pak, mungkin ada dampak Pak, mungkin dari hasil pleno PBNU nanti Pak, mungkin dampaknya ke daerah juga kayak gitu Pak. Ya, pada dasarnya kita kan kalau di wilayah ini kan sudah ada program, dan program itu ada program yang sifatnya kita mandiri ya, artinya kita tidak banyak tergantung dengan pengurus besar. Yang dalam hal ini kita tentunya akan berjalan terus dan tidak akan terganggu. Nah, cuman memang barangkali ada hal-hal lain yang juga mungkin ada juga yang akan terpengaruh. Misalnya karena di beberapa cabang di Sumatera Selatan ini ada yang periodenya atau masa khidmatnya sudah habis. Untuk cabang-cabang yang masa khidmatnya sudah habis, itu tentunya harus diperpanjang. Di tengah-tengah gejolak yang ada sekarang, kita berharap supaya hal-hal ini jangan terganggu. Jadi kalau memang sudah ada pengurus cabang yang masa khidmatnya sudah selesai, kita harapkan akan segera agar dibuat perpanjangannya, atau mungkin segera diperintahkan untuk mengadakan yang namanya konferensi cabang. Ya, kalau kami mengharapkan menelurkan hasil yang terbaik buat Nahdlatul Ulama, karena ya memang PBNU ini sebagai ormas Islam terbesar memang penuh dengan dinamika. Ya, seperti kita ketahui dari masa ke masa memang selalu ada masalah-masalah yang mungkin malah dulu zaman dahulu lebih berat dari sekarang ini, tapi ya mudah-mudahan itu kita semua bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat dan kepentingan bangsa dan negara kita ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.